tapi nggak kalah penting juga menjaga lingkungan agar tetap sehat. Oh iya, betul sekali nih, sepakat sangat. Dan cara untuk mencintai bumi itu sebenarnya mudah sekali kok. Dimulai dengan diri sendiri dan juga kebiasaan sehari-hari. Salah satunya kurangi penggunaan kayu dengan manfaatkan kayu bekas, termasuk untuk furnitur di rumah. Dan betul sekali, jangan salah nih, furnitur kayu bekas ini tetap cantik-cantik. Sayangnya Liputan Cinta Bumi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita kali ini. Tak bosan mengingatkan, bagi yang punya informasi menarik tentang apa saja, jangan disimpan sendiri. Anda bisa berbagi, salah satunya lewat akun Twitter @officialnetnews. Akhir kata, saya Zen Design. Dan saya Ranggani Puspandia, selamat pagi dan Semangat beraktivitas. Iklim bumi kian tak tentu, panas kian ekstrim dan dingin kian menggigit. Pemanasan global karena kerusakan hutan jadi salah satu sebabnya. Dari 130 juta hektar luas hutan di Indonesia, 42 hektar diantaranya habis ditebang. Salah satunya digunakan untuk membuat mebel, kursi, meja yang cantik, nyaman, mewah dan mahal. Nyatanya belum tentu aman bagi lingkungan. Dan hal ini jadi pantangan bagi Lutfi Hasan. Tak ingin membuat mebel dari kayu-kayu baru, ia berkreasi dengan membuat beragam kursi dari bahan dasar kayu, kursi bekas, dan kain-kain bekas. Berawal dari hobi, Lutfi mulai mencintai lingkungan secara tidak sengaja. Itu sebenarnya kalau misi lingkungannya itu terus terang bukan misi awalnya, karena saya bukan aktivis lingkungan, tetapi setelah saya menjalaninya, saya melihat, oh ternyata apa yang saya lakukan gitu, bahwa hanya menggunakan kayu tua, menggunakan materi yang sudah ada, menggunakan kain recycle, itu sejalan dengan green living gitu ya, dengan gaya hidup yang pro lingkungan. Lihat kursi-kursi cantik yang bergaya klasik ini. Siapa yang menyangka kursi ini berasal dari material kayu-kayu bekas. Tak hanya kayu, kain yang membalut busa juga berasal dari bahan bekas seperti taplak meja, gorden, selimut, dan kimono. Kreativitas dan kejelian jadi kunci mendesain mebel bekas ini. Taplak meja ini contohnya, Lutfi memadukan kain taplak meja dalam rangkaian kursi ini. Proses cukup mudah, kain-kain diatur hingga jadilah konsep kain yang unik. Indah kan hasilnya? Bagaimana dengan kain gorden? Tak perlu susah memilih kain gorden. Cukup pilih bahan yang masih kuat dan layak pakai. Sekali dua kali sentuhan, kain bekas apapun bisa dipermak jadi barang bernilai tinggi. Hampir kebanyakan gitu ya, kalau misalnya saya workshop gitu ya, kasih workshop gitu segala macam, misalnya ya itu responnya hampir semua seperti itu. Oh, itu ternyata masih bisa dipakai. Gorden yang bekas kita mau buang itu ternyata kalau bisa dicuci lagi terus kemudian masih utuh dan masih kuat segala macam, bisa dipakai lagi gitu. Jadi tidak menjadi sampah. Ternyata saya bisa berbuat sesuatu untuk lingkungan tanpa harus menjadi aktivis atau demo di jalan. Agar tetap berkesan klasik, Lutfi kerap menggunakan material kayu jati bekas. Kayu-kayu ini dicarinya dari wilayah Bogor hingga Solo. Karya Lutfi tak sia-sia. Kreasi kursi-kursi go greennya ini diminati para pelanggan lokal hingga mancanegara. Rosalyn salah satunya, warga negara asal Inggris yang sudah tinggal selama 8 tahun di Indonesia ini mengagumi karya Lutfi. Sebagai pecinta lingkungan, ia tak ragu memiliki kursi-kursi bergaya klasik go green. Yeah, I really like the idea. I think most people who like vintage and who like, call it pre-loved, and I like that idea of pre-loved, that it's been used before and it has a history, and instead of always buying new,
To actually reclaim something and, maybe do it up a little bit and give it a new life. But using reclaimed wood is obviously the best option, even better than using sustainable wood from a forest. Using something that's already been manufactured is, I think, probably the best you can do environmentally. Awal tahun 2013 lalu, Lutfi mengeluarkan sejumlah karya otentiknya. Karya-karya ini melengkapi Lutfi membuktikan mampu menghidupi kebutuhannya dari berkonsep cinta bumi, cinta lingkungan. Dengan kreativitas ya, dan teknik gitu ya, pengetahuan, itu kita bisa membuat barang yang tadinya tidak berguna, barang yang yang tadinya mau dibuang, barang yang nggak enak dilihat sebelumnya, itu bisa menjadi punya nilai yang baru, punya nilai estetika juga, bahkan bisa punya nilai ekonomi. Kuncinya mungkin jangan terlalu konsumtif dan lebih produktif. Intan Novianti, Trio Satria melaporkan untuk NET.